Saudara-saudari yang terkasih, dalam masyarakat Yahudi pada masa itu, pada masa Yesus, ada beberapa golongan orang. Ada orang Saduki, orang Farisi, ada kaum Eseni, dan juga ada masyarakat biasa. Kurang lebih 4 golongan masyarakat yang besar pada masa Yesus. Hari ini kita mendengarkan satu golongan itu, yakni orang-orang Saduki. Orang Saduki adalah sebuah kelompok atau suatu kelompok masyarakat pada masa Yesus yang merupakan orang-orang aristokrat, orang bangsawan pada masa itu. Orang-orang bangsawan, orang-orang yang seringkali berada di seputaran Bait Allah. Mereka adalah mayoritas dari 70 orang Sanhedrin pada masa itu. Mereka adalah orang bangsawan yang berorientasi pada kenyamanan mereka. Mereka adalah orang-orang yang kaya pada masa itu dan orang-orang yang hidupnya cenderung berusaha untuk mengamankan posisi mereka, mengamankan kekayaan mereka, sehingga mereka lebih mudah untuk bekerja sama dengan para penjajah Romawi. Sebenarnya hidup mereka sangat pragmatis, ya. Demi kenyamanan mereka, keuntungan mereka, sehingga mereka lebih mudah untuk bekerja sama dengan siapa saja. Yang penting posisi mereka aman, kehidupan mereka lancar, tidak diganggu oleh apapun, sehingga apapun yang ada mereka bisa kerja sama dengan siapa saja. Yang sangat berbeda dengan orang-orang Farisi, ya. Karena demi mengamankan posisi mereka, kelompok ini tidak percaya akan kebangkitan, hidup sesudah kematian, malaikat dan sebagainya. Mereka cenderung hidup ikut arus saja. Yang penting hidup mereka itu aman, nyaman, tidak diganggu oleh apapun. Nah, dalam konteks inilah kita bisa memahami mereka bertanya kepada Yesus tentang hidup sesudah kematian. Karena mereka tidak percaya akan kehidupan sesudah kematian. Nah, dalam pola pikir mereka ini, sehingga mereka kemudian menyamakan hidup sesudah kematian itu sama saja dengan hidup sebagai dunia ini. Sehingga itulah yang menjadi orientasi mereka. Nah, dalam konteks inilah kita mengerti apa yang ditanyakan oleh kepada Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Orientasi mereka hidup sesudah di dalam dunia ini saja. Sesudah itu habis, tidak ada lagi tujuan sesudah kematian. Yang sangat berbeda dengan orang-orang Farisi dan masyarakat selanjutnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan pertanyaan itu, Yesus kemudian mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia ini tujuannya adalah bersatu dengan Allah sendiri. Tujuan dari persiaran hidup di dunia bukanlah hidup di dunia ini, tetapi hidup yang akan datang. Nah, kehidupan kekal kemudian menjadi orientasi, kemudian yang membimbing orang untuk hidup di dunia ini. Tujuan dari hidup ini persatuan dengan Allah, kemudian memberi kita semacam orientasi, memberi bagi manusia semacam jalan bagaimana kita harus membangun hidup di dunia ini agar kelak bisa bersatu dengan Allah. Kalau hidup tanpa orientasi, maka yang dicari hanyalah kenyamanan diri, yang dicari adalah kedudukan, dicari adalah hal-hal yang menguntungkan selama hidup itu. Dan itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang Saduki. Maka mari saudara-saudari terkasih, terang sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tujuan dari persiaran hidup di dunia ini adalah persatuan dengan Allah sendiri, yakni hidup yang kekal. Maka itu akan memberi orientasi bagi hidup kita, membantu kita untuk bagaimana mengatur hidup kita agar kelak bisa bersatu dengan Allah sendiri. Mari semoga dalam terang sabda Tuhan ini kita diajak untuk senantiasa hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, berjalan bersama Tuhan sendiri, hidup bukan pertama-tama mengejar kedudukan, kenyamanan hidup, tetapi yang pertama-tama adalah membuat hidup kita supaya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
supaya kelak sesudah persiaran hidup kita di dunia ini berakhir, kita juga bersatu dengan Tuhan, masuk dalam hidup kekal yang menjadi tujuan dari hidup ini. Semoga apa yang menjadi iman akan kebangkitan dan kehidupan kekal membuat hidup kita bukan hidup apa adanya, hidup menurut kehendak kita, tetapi justru membangun hidup kita dalam Tuhan sendiri, sehingga hidup dengan baik, dengan benar, selaras dengan kehendak Tuhan, supaya kelak sesudah persiaran hidup kita di dunia ini berakhir, kita boleh bersatu dengan Allah sendiri sebagai satu-satunya tujuan dari hidup di dunia ini, yakni persatuan kekal dengan Allah sendiri. Dan itulah surga dan itulah hidup kekal. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.